Ya, kembali lagi bersama saya. Jadi kali ini kita akan belajar tentang PHP Framework. Jadi kita akan lanjutkan materi yang terkait dengan relasi yang sebelumnya. Jika sebelumnya Anda sudah berhasil membuat relasi dan menampilkan di indeks, kali ini coba kita kembangkan bagaimana relasinya kaitannya dengan dampaknya di create ya. Nanti akan saya jelaskan di video ini ya. Ya, di video sebelumnya mungkin udah pernah kita bahas juga ya bahwa kita udah berhasil membuat tampilan seperti ini. Nah, di sini contoh ya, mungkin yang agak aneh ya ketika kita klik create. Nah, di sini ID-nya Anda masih ngisi bebas gini ya. Yang terjadi apa? Yang terjadi adalah contoh ya. Saya tambahkan data pegawai lagi. Saya create pegawai lagi. Misal contoh yang lain ya. Contoh misalnya Gilang, nicknya, oke, alamat Bandung juga, ID jabatannya, karena saya nggak tahu, bingung nih berapa ya di Jepang, misalnya ngira-ngira aja nih 40 misalnya ya, kita save. Oke, padahal 40 itu nggak ada loh ya, 40 yang nggak ada. Yang terjadi apa? Yang terjadi seperti ini, kita lihat ya. Ya, yang terjadi dia adalah not set ya. Not set artinya dia tidak dapat sambungannya, tidak termapping jadi not set ya. Oke. Nah, makanya ketika kita membuat yang seperti ini, bagusnya adalah ketika saya membuat create ataupun update, ini nanti dibuat sebuah dalam bentuk drop down ya, atau pilihan ya, atau option ya. Jadi milih jabatannya yang sudah ditentukan apa saja. Jadi nggak ngasal seperti ini ya. Jadi nggak ngasal, tapi kita sudah milih dari yang sudah ada. Makanya dari video sebelumnya kita sudah buat tabel jabatan, maka di sini nanti kita akan belajar bagaimana membaca sebuah tabel jabatannya. Oke, di sini saya ambilkan contoh dari sini dulu ya. Saya ambilkan dari contoh di sini. Yang ini dulu aja ya. Yang ini saya copy. Dan kalau kita lihat ini posisinya di mana? Posisinya di create ya. Berarti saya bukanya adalah yang pegawai create ya. Nah, mungkin Anda bingung loh sebelah mana. Oh, ternyata di render lagi, render partial ke underscore form. Berarti kita buka yang ini. Oke, nah ini udah mulai kelihatan ya. Ini nanti kita buang, kita ganti dengan yang baru ya. Oke, nah yang tadi karena kita menggunakan library-nya array helper, di sini saya letakkan di sini ya. Use-nya array helper saya letakkan di sini. Ya, di sini kalau di catatan ada dua cara ya, bisa cara atas maupun cara bawah ya. Saya gunakan cara yang mudah dulu ya, yang bawah dulu. Saya copy yang ini. Oke, kenapa warnanya putih? Karena saya belum kasih PHP-nya ya. Jadi jangan lupa kasih PHP-nya dulu ya. Tag PHP-nya dulu, baru di paste. Oke, ini array helper. Kemudian hati-hati di sini dia ininya ya. Path-nya common model bisa Anda ganti sesuai dengan ini ya. Kita tadi gunakan app atau pengen aman hapus saja nggak apa-apa ya. App model di sini adalah berarti nembak ke jabatan. Oke. Nah, di sini yang penting ya. Di sini yang penting nanti saya jelaskan lagi bahwa ini sebenarnya boleh dikebawain ya sebenarnya ya. Oke. Enak dilihat. Oke. Jadi di sini nanti akan saya jelaskan, ini adalah sebuah proses untuk mengambil find ya, find all. Find all itu artinya diambil. Istilahnya kalau di query itu select all ya, select all di query, select all. Ini find all ya, find all. Nah, kemudian karena ini menggunakan array helper itu artinya nanti di mapping ya, di mapping dalam sebuah array, ada key, ada value. Makanya nih key-nya mau ngambil yang mana? Key-nya misalnya kalau tadi udah jelas ya, key-nya ID jabatan. Value-nya mau apa? Boleh kode, boleh jabatan ya. Contoh saya menggunakan yang jabatannya. Oke. Nah, ini baru ngambil
mengambil datanya aja ya, mengekstrak atau menarik data semua jabatan. Oke, data ini nanti akan dimasukkan dalam, nah di sini kalau Anda lihat ya, ini sama-sama form field ya, sama ya, lihat ya, form field ini sama nih, form field. Yang membedakan ini adalah text input, ini diganti menjadi drop down list ya, lihat ya, drop down list ya. Oke, yang di sini diganti dengan data post datanya ya. Oke, kemudian nih karena dia menggunakan model, berarti ini kita ganti ya, di dalamnya kita ganti menggunakan ID jabatan ya. Oke, kemudian ini kayak tadi ya, mappingnya yang mana? Mappingnya adalah ID jabatan ke jabatan. Oke, jadi ini nanti akan menggantikan ini, nanti sementara ini dulu ya, nanti akan ada dua, kita akan lihat ya apakah berhasil atau tidak ya. Kita kembali ke sini, kita refresh kembali. Nah, ternyata udah berhasil ya, udah muncul kan ya. Oke, cuman ini saya nggak tahu apakah ini bisa berhasil disimpan. Supaya ini aman, supaya nanti ini nggak keduplikat sama yang atas, ini kita hide dulu yang atas ya. Kita hide dulu. Kita hide. Nah, ini karena ini bentuknya gini, agak hati-hati, ini harus mungkin menghide-nya gini ya. Kalau saya gini biasanya. Oke. Saya hide, artinya saya tidak aktifkan. Saya refresh kembali. Oke ya, contoh ya, apakah ini berhasil ya? Contoh, oke ya, ini hari 7766 Bandung juga. Oke, jabatannya saya coba ganti mungkin supervisor lagi ya, supervisor ya. Saya simpan, save. Oke, kayaknya udah masuk ya, 3 kan supervisor ya, kita cek aja. Ya, sudah kan ya, supervisor ya. Oke. Jadi di sini otomatis gimana? Otomatis kalau saya ngerubah yang Budi misalnya ya, ini saya dalam fungsi update atau edit, ini wakil kepala, misalnya salah nih. Budi ini harusnya supervisor nih, kenapa jadi wakil kepala? Nah, ini bisa diganti. Kita ganti supervisor ya. Oke. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, udah berubah ya sininya. Oke, mungkin Anda bertanya, loh, yang ini kok masih angka? Ini gantinya gimana? Gantinya gampang ya, simpel kayak yang di bagian indeks ya. Kita cek nih bagian mana? Bagian view kan ya. Kita cek ini bagian view. Nah, ini masih menggunakan ID jabatan kan? Kita coba buka yang indeks. Nah, kalau mau dua-duanya dipakai boleh nih, saya copy aja ya. Saya lihatkan di sini. Oke, berarti ini udah nggak perlu lagi, saya hide ya. Saya komen. Kita lihat hasilnya. Saya refresh dan tara, udah muncul ya kode jabatan dan jabatannya. Oke. Ya, jadi dengan demikian Anda sudah paham ya bagaimana cara membuat relasi yang sebelumnya ditampilkan di indeks, sekarang di bagian form, dan Anda sudah gunakan drop down list ya. Jadi sekarang udah jadi lebih menarik ya. Jadi menginputnya juga tidak asal-asalannya. Oke, terima kasih Anda sudah melihat videonya. Kita jumpa di video selanjutnya ya.